Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. فإن أحسن الكلام كلام الله وأبين النظام وكلام الله الحي ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية الأخرى: الذين آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral hadirin jamaah ta'lim Ahad subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Al-Faqir hormati segenap kepengurusan DKM Mushola Al-Ikhlas yang pada pagi hari ini sebagai tuan rumah dalam taklim subuh keliling yang ada di perumahan kita, perumahan Sunrise Garden Bukit Putra. Semoga dengan adanya kegiatan taklim ini akan mendapatkan atau membawakan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang Al-Faqir hormati segenap pengurus dan yayasan Masjid Jami Al-Madinah Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus DKM Mushola Nurul Hidayah yang pada saat ini alhamdulillah hadir juga. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang hari ini kita masih mendapatkan karunia kenikmatan yang teramat sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat, nikmat berkah panjang umur, dan nikmat yang terlebih besar daripada bumi beserta isinya adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang hingga pada saat ini kita masih merasakan dan menikmati kenikmatan iman dan Islam. Semoga kenikmatan iman dan Islam ini selalu melekat di sampai hari akhir kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam tidak lupa mari kita sama sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa ketika kita menjalani kehidupan ini, kita sudah memasuki awal daripada tahun baru Hijriah yang alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki hari ke-10. Betul Pak? 10 ya. 10 daripada bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Ada 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun 4 bulan adalah bulan yang dimuliakan Allah. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu lagi adalah bulan Rajab. Semua 4 bulan ini kita sudah lalui. Semoga kita mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala dari setiap aktivitas amal ibadah kita. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu meriahnya kalangan kita umat Islam ketika menyambut tahun baru Islam. Suatu tradisi mungkin ya. Dan ini sudah saya rasakan dari mulai kecil sampai saat ini. Kalau setiap malam tahun baru itu kita pawai obor, betul ya. Dulu saya masih kecil, kalau nggak megang obor nangis. Makanya orang tua dia mempersiapkan obor sebelum malam tahun baru. 3 hari mau tahun baru dia nyiapin obor. Buat siapa? Buat anak-anak. Takutnya ada yang nggak kebagian.
Yang nggak kebagian obor, pakai ini deh, lampu yang ada baterainya, ya. Yang penting ada pegangan lampu. Dan ini terjadi bukan hanya di kota saja. Peristiwa-peristiwa ini terjadi di wilayah pelosok daerah pun mengadakan pawai obor. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih hikmah kita, orang tua kita dulu itu setiap malam tahun baru ngumpulin anak-anak, orang tua ngadain obor. Yang diawalinya saya juga nggak tahu siapa yang mengawali pawai obor. Tapi perlu kita ambil hikmahnya. Analognya begini hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan di dalam kegelapan, ketika kita melangkah dalam kegelapan, maka kita teramat sangat butuh satu secercah ataupun lebih cahaya atau penerang yang ketika kita melangkah, kita tidak akan tersesat dan kita tidak akan menginjak sesuatu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kita ataupun kerusakan dalam diri kita. Betul Pak? Itu kalau mati lampu gelagapan kan? Gelagapan Pak ya? Waduh, mati lampu, kagak ada informasi sebelumnya. Mana lilin belum beli, emergency belum dicas. Gelagapan Pak kalau kita kegelapan. Maka disitulah kita butuh cahaya, kita butuh penerang, kita butuh pelita agar kita terbebas dari kegelapan itu. Maka ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita butuh pelita, kita butuh cahaya. Agar ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, hidup kita ini terarah, hidup kita ini terbimbing dari sesuatu yang kita butuhkan, yaitu penerang. Apa penerang itu? Agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan makhluk ini, Allah kasih tuh aturan-aturan kehidupan yang berupa agama agar kita hidup di dunia ini tidak asal-asalan tapi justru terarah, terbimbing, mengarahkan kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agama penting bagi kita agar kita bisa menjalani kehidupan ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah daripada kita mengadakan pawai obor. Kita berbondong-bondong menyambut tahun baru Islam. Tapi yang lebih penting hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti, kita harus muhasabah, introspeksi diri kita, sudah sejauh mana amal ibadah yang kita lakukan dan sudah banyakkah perbuatan maksiat yang telah kita perbuat. Muhasabah di akhir tahun, muhasabah di awal tahun agar kita bisa menilai grafik kehidupan kita dalam berbuat amal dan melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi, fahuwa rabih." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, fahuwa rabih, maka ini orang beruntung. Tahun kemarin kita banyak dosa sebelumnya. Terus kita lakukan pergantian tahun, kita melebihi perbuatan amal ibadah kita.
kita berbuat baik, maka tahun yang sebelumnya yang penuh dengan perbuatan dosa, kemudian tahun berikutnya kita lakukan dengan banyak amal, maka itu kita adalah orang yang beruntung. Kemarin kita banyak kesalahan, kemudian hari ini kita banyak perbuatan-perbuatan amal, maka kita menjadi orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu min amsihi fa huwa maghbun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hari kemarin itu sama dengan hari ini, perbuatannya, grafik amalnya enggak naik, fa huwa maghbun, maka sungguh orang ini adalah rugi. Kenapa rugi? Karena tidak bisa memanfaatkan keberkahan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir Rasulullah bersabda, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, barang siapa yang perbuatan hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya. Kemarin buruk, sekarang buruk lagi, ya. Fa huwa mal'unun, maka sungguh orang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang ini adalah celaka. Kemarin dia banyak maksiat, dikasih panjang umur untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat maksiat lagi. Tidak ada peningkatan dalam dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini orang celaka. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun baru ini kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hijrah dari kota Mekah ke kota Yatsrib adalah untuk mengemban, dan memang ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hajaru, dia hijrah. Hijrah dalam arti, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Yatsrib adalah untuk mengemban ajaran Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah kita pada saat ini adalah hijrah dari kebodohan menuju kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majlis-majlis ta'lim, melalui kita menuntut ilmu. Hijrah kita dari keburukan menuju kepada ibadah. Hijrah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala menuju kepada perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hijrah. Wajahadu fi sabilillah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta dia dan dengan diri dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, jihad itu bukan hanya kita melawan kafir-kafir ya seperti yang ada di saudara-saudara kita Palestina, tapi jihad di sini adalah termasuk bi amwalihim, dengan harta kita sedekahkan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik jihad itu melalui infak dan sedekah yang bertujuan adalah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, baik kita sedekahkan ke masjid, mushola, pesantren dan lembaga-lembaga Islam semuanya, itu termasuk jihad fi sabilillah dengan harta kita. Kita tidak bisa dengan kekuatan, dengan harta. Kita tidak bisa dengan pemikiran, ide-ide yang cemerlang yang kita keluarkan. Bisa kita sedekah itu, jihad itu dengan harta kita. Kemudian bi amwalihim wa anfusihim, dengan diri kita. Jihad ya dengan tenaga kita, dengan diri kita, dengan ide-ide kita.
Dan jihad yang dimaksud pada ayat ini, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai melaksanakan atau melakukan perang, Rasulullah bersabda, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali pulang dari jihad yang kecil ila jihadil akbar. Kita akan menuju kepada jihad yang lebih besar, kata Rasulullah. Sahabat bingung. Ini jihad yang membutuhkan tenaga keras, banyak korban di kalangan sahabat. Dikatakan oleh Rasulullah ini adalah jihad yang paling kecil. Kemudian ada lagi jihad yang lebih besar, perang Badar yang begitu besar, kata sahabat. Dikatakan oleh Rasulullah adalah jihad yang paling kecil. Lalu jihad mana yang lebih besar? Ma jihadul akbar ya Rasulullah. Apa itu jihad yang lebih besar ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihadul qalbi wa jihadun nafsi. Ketika kita berlawanan dengan orang-orang kafir, ketika kita berlawanan kepada orang-orang musyrik, ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bertempur dengan orang-orang kafir, itu adalah jihad kecil. Yang akan kita hadapi yang lebih besar adalah jihadul akbar, yaitu melawan hati. Melawan hati. Hati kagak kelihatan fisiknya. Betul Pak? Kalau kita perang, yang kita hadapin orangnya lebih gede, lebih besar. Kita kecil. Ada rasa takut, betul. Kemudian dia yang berbuat gua. Kan begitu. Ya, kalau kita petarung tinju lah, atau petarung gulat, ukurannya badannya lebih besar daripada kita. Ada sedikit rasa takut. Ya, gua nih. Nih aing. Hati memang tidak terlihat. Tapi ketika hati ini dikuasain oleh nafsu, besar kita untuk melawan daripada hati dan nafsu ini. Gunakan akal, gunakan iman kita untuk mengalahkan hati yang dirasuki oleh hawa nafsu ini. Karena kalau hati sudah dirasuki oleh hawa nafsu, maka perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa akan menguasai dalam diri kita. Maka perlu akal, perlu iman untuk mengekang, untuk mengunci nafsu kita agar kita senantiasa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit Al-Fakir akan menyampaikan tentang keutamaan daripada bulan Asyura atau bulan Muharram. Yang kesempatan ini adalah hari ke-10 daripada bulan Muharram. Sedikit lagi tadi, kalau orang-orang yang jihad fisabilillah, kemudian orang-orang yang hijrah, dia keluarkan, dia lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, a'zamu darajatan indallah, maka orang-orang itu akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Kanzun Najah fi Surur fi Adhiyati Surur, Syekh Abdul Hamid beliau mengatakan, fi yaumin Asyura ashran tattasil biha ithnatani walaha fadlun nukil. Di dalam bulan Asyura, di dalam bulan Muharram, tepatnya di hari ke-10 daripada bulan Muharram, ada keutamaan-keutamaan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 12, kata Syekh Abdul Hamid. Apa yang 12 ini?
Sum salli sil zur'ali man udwak tahil Rasul yatimi amsa tasaddaqa wagtasil wasi'alal iyali qalam zufran wa suratul ikhlasi kul alfi tasil. Ada 12 kata Syekh Abdul Hamid di dalam bulan Muharram, tepatnya di hari 10 daripada bulan Muharram untuk kita melakukannya. Yang pertama, sum. Sum, soma yasumu sauman, fahuwa shaimun wa dzaka masumun. Sum, fi'il amar, perintah. Apa sum? Puasa. Ya, ada puasa semua nih. Insya Allah. Puasa, ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kepada kita di hari ke-10 berpuasa. Ada hadisnya kalau kita berpuasa di hari ke-10 di bulan Asyura, di bulan Muharram, pahalanya Allah hapuskan dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Banyak fadilah keutamanya puasa di hari Asyura. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita puasa di Asyura, iringi puasa dengan puasa Tasu'a atau tanggal 9 Muharram kemarin. Kalau enggak kemarin kita lakuin nih puasa 9, kelupaan. Kita puasa Asyura. Nah, besok hari ke-11 iringin. Kenapa? Agar kita bisa membedakan, kata Rasulullah, antara umat Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu hari ke-10 Asyura dia juga melakukan puasa. Ya, makanya untuk membedakan, kata Rasulullah, iringi puasa itu dengan hari Tasu'a, hari ke-9 di bulan Muharram. Kalau enggak kelewat kita 9 Muharram enggak puasa, iringi pada hari ke-11-nya. Ya, agar ada perbedaan. Tapi Rasulullah ketika menyampaikan hadis itu, ketika menyampaikan diiringi hari Tasu'a puasa, Rasulullah tidak mengerjakan hari Tasu'a. Kenapa? Karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Karena Rasulullah sudah memerintahkan kepada kita, maka ulama sepakat bahwa ini adalah kesunahan perintah daripada Rasulullah untuk melakukan ibadah puasa Tasu'a. Puasa yang pertama. Yang kedua, sholli, perbanyak ibadah sholat. Tahajud, kemudian duha, ya, sholat sunnah awabin 2 rakaat atau 4 rakaat habis sholat ba'diyah maghrib. Perbanyak sholat. Kemudian sil, yang ketiga, sil ini adalah silaturahim. Ya, perbanyak kita silaturahim ke tetangga, ke saudara, ke orang tua, apalagi. Kemudian zur aliman, itu 2, 3, 4. Yang keempat adalah zur aliman, ziarahi orang-orang alim. Baik ziarah orang alim yang masih hidup di dunia maupun yang sudah meninggal. Kita ziarah, kunjungin guru-guru kita, ya. Pengurus nih, kunjungin guru. Zur aliman. Kalau ada yang meninggal ziarah. Biasanya di wilayah-wilayah, di daerah-daerah banyak nih. Kalau bulan Muharram itu makam-makam karomah para wali diziarahin. Betul ya? Bulan Muharram. Kemudian Ud di sini adalah iyadul marid. Menjenguk orang sakit. Ada tetangga kita, jamaah kita sakit, kita kunjungin. Ya, ziarahin orang yang sakit, menjenguk orang sakit. Kalau nggak ada yang sakit, pergi ke rumah sakit. Pasti banyak yang sakit. kita nggak kenal nih. Iya, menjenguk aja, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya sehat. Semoga berkah panjang umur, sehat walafiat selalu. Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak, doanya. Saya pamit nih, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus sering nanya, Bang, itu siapa, Bang? Nggak tahu, Abang juga.
Karena Miyaradatul marid, mengunjungi atau menjenguk orang sakit juga merupakan satu perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktahil, waktahil ini adalah celak mata. Celak mata. Dulu saya sering pakai celak mata. Celak matanya bukan dari yang suka dipakai sama kaum perempuan. Pakai pensil apa namanya? Sero. Bukan. Tapi celak mata itu yang kesunahannya itu dari bentuk serbuk. Serbuk. Kayak bekas potongan apa ya? Potongan besi itu. Nah, warnanya hampir sama. Tapi jangan pakai ituan. Ya. Itu Muallim Kiai Haji Syafi'i Hadzami, Muallim Kiai Haji Abdurrahman Nawawi, apalagi kalau Muallim Kiai Haji Abdurrahman Nawawi, itu beliau kalau pakai ininya tebal. Celak matanya kelihatan banget dari jauh juga. Rasulullah SAW itu sering pakai. Manfaatnya, faedahnya agar mata kita sehat. Ya. Apalagi kalau kita sering naik motor, naik kendaraan. Itu debu-debu nanti jatuhnya ke celak mata itu. Ya. Waktahil. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, ra'sul yatimi amsah. Mengusap kepala anak yatim. Ini di bulan Asyura, di bulan Muharram, hari ke-10 di pada bulan Muharram. Nah, ini juga merupakan satu kesunahan. Bahkan kita kenal 10 Muharram ini lebarannya anak yatim. Nah, ntar pulang dari majelis ini ketemu anak yatim. Jang kedijang, ra'sul yatimi amsah, usap kepala anak yatim. Ya. Ada tetangga kita ada anak yatim, kita usap. Jangan diusap aja. Ntar rambutnya rontok. Kasih duit. Santun ya anak yatim. Kemudian tasoddaqo, bersedekah. Yang keberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 tasoddaqo, bersedekah. Kita ngusap anak yatim, kemudian juga kita bersedekah, kasih duit. Jangan ngusap doang. Anak yatim dikumpulin sini, bujajar, dikira mau dikasih duit, diusap doang. Jangan nih, kasih duitnya buat jajan. Ya, di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan wa man amsaha fihi ala ra'sihi min yaumi Asyura au ihsani ilaihi fa ka'annama ahsana ilal aitami adama kulluh. Ini keterangan dari kitab I'anatul Talibin wa man amsaha fihi ala ra'sihi min yaumi Asyura, barang siapa yang mengusap, ya, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim min yaumi Asyura pada hari ke-10 daripada bulan Muharram, au ihsani ilaihi, atau dia berbuat baik kepada tuh anak yatim. Selain mengusap, dia berbuat baik, artinya ngasih makanan, ngasih uang, ya. Faka annama ahsana ila aitami adama kullu, maka seolah-olah dia telah berbuat baik kepada anak-anak yatim zaman dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang. Berapa itu anak yatim itu dari mulai Nabi Adam sampai sekarang? Nggak kehitung ya. Nah, kalau kita 10 Muharram saat ini kita basuh anak yatim kepalanya, kemudian kita berbuat baik kepada anak yatim, kita ada makanan kasih, kita ada uang kasih, maka seolah-olah kita menyantuni dan mengasihi anak yatim itu adalah mulai dari zaman Nabi Allah Adam sampai saat ini. Besar pahalanya, Masya Allah. Baik, kalau ada duit, ada rezeki, kasih. Jangan, ya, gocengnya jangan. Kemudian bagaimana cara mengusap anak yatimnya? Di sini diterangkan talaqqufan wa inasan, yaitu dengan lemah lembut, dan kasih sayang. Ya. Jangan gregetan. Jadi usap anak yatim dengan lemah lembut. Dari mana? Dari belakang ke depan. Cara ngusapnya. Ya, dari depan nih, dari belakang
ke depan. Ya. Jangan diunyeng-unyeng ya. Dengan lemah talaqqufan. Talattufan wa inasan, dengan lemah lembut dan kasih sayang. Dari belakang ke depan, ke belakang lagi. Kemudian kita yang mengusap anak yatimnya doa. Ya, sunnahnya doa. Doanya jabarallahu yujmika wa ja'alaka khalfan min abika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi anak yatim itu dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sepertikan bapaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perubahan dalam diri dia, nih anak yatim, dan semoga dia anak yatim ini menjadikan seperti ayahandanya. Besar pahala dari yang Allah berikan. Dalam kitab tasawuf ada tuh keterangan. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salatu wasalam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Daud, kun lil armalati wal yatimi kal abi syafiq." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud, "Ya Daud, hai Daud, kun lil armalati wal yatimi kal abi syafiq." Jadikanlah dirimu ini kepada para janda-janda dan anak-anak yatim kal abi syafiq, sepertikan laksana ayah, sepertikan orang tua. Ya. Allah berfirman kepada Nabi Daud, Daud, ente sama janda-janda sama anak-anak yatim jadikan ente itu seperti ayah yang mempunyai rasa kasih sayang. Ya. Jangan seperti suami, jangan. Sama janda-janda seperti suami lagi. Seperti ayah, seorang ayah yang mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya. Kasihin tuh janda-janda, anak-anak yatim. Seolah-olah mereka itu adalah anak kita sendiri. Ya, kal abi syafiq. Uzidu fi rizqika. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jadikan janda-janda anak yatim itu seperti anak-anak kita yang kita kasihi, yang kita cintai, yang kita sayangi, uzidu fi rizqika. Aku tambahkan rezekiku untukmu. Tuh janji Allah tuh. Allah tambahin rezekiku untukmu. Wa ukaffiru anka dzanbak. Dan Allah Subhanahu wa taala janji lagi, aku akan hapuskan dosamu. Ya, makanya kalau ada santunan anak yatim, jandanya jangan lupa. Ya. Kemudian niatkan kita nih, niatkan sebagai pengurus masjid atau musola, kalau nyantunin anak yatim, niatkan ini santunan dari para donatur untuk anak yatim dan orang yang tinggal bersama anak yatim. Niatkan seperti itu. Jangan ngasih santunan kepada anak yatim aja. Ini santunan dari donatur buat anak yatim. Jangan. Kenapa? Karena anak yatim ini hidup bersama keluarganya. Ada ibunya, ada kakaknya, ada adiknya, atau ada kakaknya lagi. Kalau dimakan oleh ibunya, kalau dimakan oleh kakaknya, maka itu tidak ada haknya. Akan menjadi dosa. Jadi uang santunan yang khusus diberikan anak yatim, orang tuanya hanya mengolah, menyimpan untuk keperluan anak yatim. Kesian, ya. Makanya kita niatkan ini donatur dari para donatur untuk anak yatim dan keluarganya, orang yang tinggal bersama anak yatim. Kalau kita niatkan seperti itu, maka orang tuanya pun boleh memakai keperluan daripada anak yatim itu, seperti misalkan makan, dari pakai uang anak yatim itu makan bersama ibu dan keluarganya. Ya, kalau kita kasih khusus dong buat anak yatim, kesian nanti yang tinggal bersama dianya. Kemudian tasaddaqa, kita perbanyak sedekah.
ya menyantuni anak yatim, ngasih janda, ke musola, ke masjid, dan lain sebagainya. Yang penting dinilai adalah sodakoh. Wagtasil, kemudian yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah mandi. Kalau mandi ini adalah, saya yakin nih pasti nggak ketinggalan semua, ya. Apalagi kalau habis tempur malam. Wasi alal iyali yang ke-10 adalah wasi alal iyal, memberikan nafkah kepada keluarga dilebihin, ya. 10 di bulan Muharram ini wasi alal iyali, lebihin nih nafkah kita kepada istri. Misalkan seminggu kita kasih 100.000, kita lebihin tuh 101.000 misalkan, ya. Yang penting lebih, pada yang penting lebih, ada lebih, ya. Atau lebih 1 juta, bingung ntar kita. Yang penting ada lebih. Wasi alal iyal, memberikan kelebihan untuk keluarga kita. Kemudian yang ke-11 qalamuz zafran, gunting kuku. Ya, di bulan 10 Muharram nih sunnah kita gunting kuku. Kalau harinya sebelum Jumatan itu, ya. Kalau hari biasa sebelum Jumat. Sebagian ulama ada yang membolehkan Senin Kemis. Tapi tergantung kondisi juga. Kalau kita kukunya udah panjang, udah hitam, jangan nunggu hari Jumat nih. Udah hitam nih, makan bareng lagi. Jangan. Mau makannya, ada acara makan-makan nih kayaknya. Gunting dulu kukunya. Qalamu zafran. Yang terakhir, yang ke-12 adalah wa suratul ikhlas qul al-fitasil, membaca surah al-ikhlas nggak banyak, cuman 1000 kali. Ini wah Ustadz, kalau yang lain mah dari 1 sampai 11 insya Allah saya bisa. Cuman yang ujungnya nih, baca surah al-ikhlas 1000 kali, ya dicicil nggak apa-apa itu. Pagi 100, ya. Ntar siangan dikit 100. Belum pernah ya Pak? Sama berarti. Inilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan di hari 10 daripada bulan Muharram. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi insan yang lebih baik dari hari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.